Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran akuntansi anak-anak. Sekarang kita sudah nyampe ke materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Nanti di dalamnya ada sekilas tentang perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, kemudian apa itu perusahaan. Nah, yang akan kita pelajari di sini diantaranya nih, tentang karakteristik perusahaan jasa, kemudian siklus akuntansi, kemudian secara sederhana, kemudian sumber pencatatan, kemudian bukti transaksi, kemudian siklus akuntansi secara keseluruhan. Oke, kita lihat dulu. Ya, karakteristik perusahaan jasa. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu karakteristik perusahaan jasa, secara singkat, maka kita harus tahu dulu perusahaan itu apa. Nah, perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi baik barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Itu pengertian perusahaan. Kemudian kita lihat, nah perusahaan itu ada tiga. Perusahaan jasa yang akan kita pelajari sekarang di semester 1 yaitu siklusnya itu di perusahaan jasa. Nanti akan kalian akan bertemu dengan perusahaan misalnya bengkel, salon, bioskop seperti itu. Perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, perusahaan jasa ini mempunyai karakteristik yaitu melakukan pelayanan. Ya, jadi di dalamnya kegiatannya itu adalah melakukan pelayanan. Jadi yang dijual itu bukan barang, tapi jasa. Makanya di perusahaan jasa itu yang dikedepankan itu adalah jasanya, pelayanan yang harus baik. Kemudian yang kedua perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu yang dijual itu adalah produk atau barang. Ya, jadi mereka membeli, menyimpan dan menjual kembali tanpa merubah bentuk. Nah, kalau perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang kegiatannya itu adalah mengolah, ya, mengolah barang, gitu ya, dari bahan baku menjadi barang setengah jadi dan kemudian menjadi barang jadi. Gitu. Nah, jadi bedanya kalau perusahaan jasa itu adalah melakukan pelayanan, jasa yang dijual. Kalau perusahaan dagang itu adalah produk yang dijual, barang, tapi barangnya itu adalah barang yang pada saat dibeli sampai pada saat dijual itu bentuknya tidak berubah. Itu perusahaan dagang. Nah, kalau perusahaan manufaktur itu pengolahan dari mulai bahan baku, barang setengah jadi, dan kemudian barang jadi. Itu ya. Kemudian, nah sekarang kita ke siklus akuntansi secara sederhana. Belum ke siklus akuntansi secara keseluruhan. Nah, siklus akuntansi ini terdiri dari pencatatan, pengikhtisaran, kemudian penggolongan, kemudian pelaporan. Nah, ini sebelum ke pencatatan, sebelum ke siklus akuntansi yang pertama, kita memerlukan sumber pencatatan. Jadi harus tahu sumber pencatatan itu apa. Nah, sumber pencatatan dari akuntansi adalah ini bukti transaksi. Nah, kenapa ini harus ada bukti transaksi? Karena bagian pencatatan, ini bagian pencatatan atau bagian pembukuan akuntansi di perusahaan itu tidak melihat uang, tidak menerima uang, dan tidak mengeluarkan uang, gitu, tidak membayar. Mereka bekerja itu hanya dengan mengandalkan apa yang ada dalam bukti transaksi. Jadi dalam bukti ada bukti transaksi, kemudian mereka bukukan seperti itu. Nah, fungsi dari bukti transaksi itu adalah untuk memastikan keabsahan transaksi yang dibuat. Karena dalam bukti transaksi itu akan memuat tanda tangan orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Jadi absah gitu ya. Jadi transaksinya absah atau tidak itu dari tanda tangannya. Kemudian menjadi rujukan jika ada masalah di kemudian hari. Nah, kalau melakukan transaksi harus dipastikan harus ada buktinya supaya pada saat kita perlukan, nah pada saat ada masalah dan kita perlukan nanti akan menyelesaikan masalah, ya, gitu. Kemudian, nah ini bukti transaksi ada apa aja? Nah ini ada kwitansi, ada faktur, ada cek, kemudian ada bilyen, ada nota kontan, nota kredit, nota debit, memo,
masuk, pikas keluar. Nah, kalian pelajari ya, pelajari apa itu bukti transaksi. Kalian bisa pelajari dari PPT Ibu nantinya ya. Kita langsung saja ke siklus akuntansi secara keseluruhan. Coba perhatikan ya bahwa siklus akuntansi itu tadi dimulai dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Kita lihat secara detail apa saja. Nah, sekarang dari mulai pembuatan dan penerimaan bukti transaksi. Jadi dari tadi dari dokumen kemudian masuk ke bukti transaksinya, kemudian langsung dibuatkan pencatatannya. Dari pembuatan dan penerimaan bukti transaksi dibuatkan pencatatan dalam bentuk jurnal. Nah, setelah itu jurnal itu memuat pencatatan secara keseluruhan. Jadi nanti di dalam jurnal semua disatukan. Jadi ada transaksi misalnya penanaman modal, ada transaksi pembelian perlengkapan, ada transaksi pembayaran, ada transaksi penerimaan pendapatan, semuanya dimasukkan ke dalam satu jurnal. Yang akibatnya di dalam jurnal itu akan terdiri dari beberapa akun-akun yang tercampur di situ. Nah, gitu. Jadi semua ada di situ. Jadi ada jurnalnya. Nah, setelah itu kegiatan selanjutnya adalah kegiatan posting. Nah, ini apa itu kegiatan posting? Kegiatan posting itu adalah kegiatan memindahkan dari jurnal ke buku besar. Nah, dari jurnal ke buku besar dipindahkan satu persatu sehingga kita akan mengetahui berapa dengan jelas jumlah kas untuk periode itu. Berapa jumlah perlengkapan untuk periode itu. Berapa jumlah piutang untuk periode itu. Karena pada saat kita di dalam jurnal semua itu dalam keadaan tercampur, tidak masing-masing. Dalam jurnal kita tidak akan mengetahui berapa jumlah kas, tidak akan. Nah, oleh karena itu maka dipostinglah ke buku besar. Sehingga di buku besar itu kita akan mengetahui berapa jumlah kas, berapa jumlah perlengkapan, berapa jumlah peralatan, dan seterusnya. Setelah itu, setelah kita membuat posting ke buku besar, maka dirangkum ke dalam neraca saldo. Jadi nanti akan kelihatan apakah neraca saldo kita itu balance atau tidak. Apakah jurnal yang kita buat itu betul atau tidak, apakah posting yang kita buat itu teliti atau tidak, akan terlihat di hasilnya nanti di neraca saldo. Jadi kalau neraca saldonya balance, debit dan kreditnya sama, nah itu kemungkinan besar betul. Nah, kemudian setelah itu proses penyesuaian. Di sini kenapa harus disesuaikan kembali? Karena apa yang ada di neraca saldo itu belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Maka harus disesuaikan dalam penyesuaian. Apa saja yang nanti akan disesuaikan? Nanti akan kita bahas. Setelah itu ada pembuatan neraca lajur atau worksheet. Nah, ini kenapa disebut dengan neraca lajur? Karena berlajur-lajur. Ya, ada 10 kolom. Ya, yang pertama adalah kolom neraca saldo. Jadi neraca saldo yang telah kita buat, kita masukkan semuanya, kita masukkan tidak dirubah, angkanya segala macamnya dimasukkan ke dalam pembuatan neraca lajur. Jadi yang pertama adalah kolom neraca saldo, ada debit, ada kredit. Setelah itu ada kolom penyesuaian, ada debit, ada kredit juga. Setelah itu ada kolom neraca saldo disesuaikan, ada debit, ada kredit juga. Kemudian kolom rugi laba, ada debit, ada kredit juga. Kemudian yang terakhir adalah ada kolom neraca. Makanya ada debit, ada kredit juga. Makanya ini neraca lajur ini disebut dengan neraca lajur 10 kolom. Ya. Setelah itu di dalam neraca lajur, di dalamnya kita akan mengetahui berapa jumlah rugi atau laba yang kita peroleh. Nanti di bawah akan terlihat berapa laba dan ruginya. Setelah itu, proses selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Nah, ada laporan rugi laba didapat dari, nah ini laporan keuangan ini kita buat sumbernya dari neraca lajur ini. Nah nanti kalau kita mau membuat laporan rugi laba berarti yang di kolom laba. Kalau dia mau melihat laporan perubahan modal, lihat ada di kolom neraca, ada di kolom itu ada di neraca, modal awal ada di neraca, laba rugi ada di bawahnya, kemudian nanti akan ketemu
modal akhirnya. Kemudian untuk neraca, kita lihat di kolom neraca ada berapa. Gitu ya, ada apa aja, ada kas berapa, piutang berapa, perlengkapan berapa, semuanya ada di neraca lajur. Setelah penyusunan laporan keuangan, yang selanjutnya adalah kita membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini adalah untuk menutup akun-akun nominal, akun pendapatan, akun beban, nanti akun apa ditutup. Jadi nanti akan menjadi nol lagi. Nah, jadi semuanya nanti akan ke harta, utang, modal, ya. Jadi pendapatan beban akan nol lagi. Nah, ya. Kemudian akan kita masuk ke pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Jadi setelah kita tadi ada neraca saldo, terus setelah melalui jurnal penutup, maka kita akan menemukan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Dan terakhir, nah dari keseluruhan siklus ini, nah ini kayak pencatatan itu dilakukan setiap terjadi transaksi, gitu ya. Kemudian pembinaan bukuan setiap terjadi transaksi. Kemudian neraca saldo itu di akhir periode, penyesuaian di akhir periode, neraca lajur di akhir periode, laporan keuangan di akhir periode, jurnal penutup di akhir periode. Kemudian pembuatan neraca saldo juga di akhir periode setelah penutupan. Nah, yang ini pembuatan jurnal pembalik itu dilakukan di awal periode berikutnya. Jadi nanti pada awal periode berikutnya kita akan melakukan jurnal pembalikan. Ya, apa aja yang nanti harus dibalik kita akan terangkan pada saat kita menerangkan jurnal. Nah, itulah siklus akuntansi yang harus kalian ketahui. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bermanfaat buat kalian semua. Mudah-mudahan jelas. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa kalian kemukakan di kelas ya. Terima kasih untuk semuanya. Harus semangat terus belajar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.